wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki dengan NIM C2012530200. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai analisis jaringan kerja atau network analis dan penerapan metode project crashing untuk mempercepat penyelesaian proyek produksi film. Proyek crashing merupakan salah satu teknik dalam manajemen proyek yang digunakan untuk memperpendek durasi proyek dengan cara mempercepat aktivitas tertentu yang berada pada jalur kritis. Tujuan utama metode ini adalah mencapai target waktu yang lebih singkat dengan tambahan biaya yang seminimal mungkin. Dalam target studi ini, proyek produksi memiliki target penyelesaian yang ingin dipercepat dari 34 hari menjadi 31 hari. Sehingga diperlukan pengurangan durasi proyek selama 3 hari. Yang pertama, analisis jalur proyek normal. Langkah pertama adalah menentukan jalur proyek dan mengidentifikasi jalur kritis. Terdapat 2 jalur utama dalam proyek ini, yaitu jalur 1 A, B, D, F, H, I, J. Dengan durasi A 4 hari, B 6 hari, D 5 hari, F 7 hari, H 6 hari, I 4 hari, dan J 2 hari. Total durasi ada 34 hari. Karena memiliki durasi paling panjang, maka jalur ini menjadi jalur kritis atau critical path. Jalur 2 ada A, C, E, G, I, J dengan durasi 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 2 sama dengan 24 hari. Karena durasinya lebih pendek dibandingkan jalur pertama, maka jalur ini bukan jalur kritis. Kesimpulan jalur proyek, durasi proyek normal adalah 34 hari. Target perusahaan adalah 31 hari, sehingga diperlukan percepatan 3 hari. Data aktivitas dan cost log. Rumus cost log adalah normal time dikurangi crash time, crash cost dikurang normal cost. Semakin kecil nilai cost log, maka semakin ekonomis aktivitas tersebut untuk dipercepat. Data aktivitas. Aktivitas A, penulisan skrip dan storyboard. Durasi normal 4 hari, durasi crash 4 hari. Tidak dapat dipercepat. Aktivitas B, durasi normal 6 hari, durasi crash 5 hari, cost log 3 juta per hari. Berada pada jalur kritis sehingga dapat menjadi kandidat percepatan. Aktivitas C, pencarian lokasi. Durasi normalnya 5 hari, durasi crashnya 4 hari, dan cash flow-nya 1.500.000 per hari. Dia tidak berada di jalur kritis. Aktivitas D, produksi atau syuting. Durasi normalnya 5 hari, durasi crashnya 4 hari, cost flow-nya 2 juta per hari, berada pada jalur kritis. Aktivitas E, penyewaan alat dan properti, tidak dapat dipercepat. Aktivitas F, editing video, durasi normal 7 hari, durasi crash 5 hari, cost log-nya 3,5 juta per hari, berada pada jalur kritis. Aktivitas G, rekaman musik dan efek suara, cost log-nya 1.200.000 per hari, namun tidak berada pada jalur kritis. Aktivitas H, VFX dan color grading, durasi normalnya 6 hari, durasi crashnya 5 hari, cost log-nya 2.500.000 per hari, berada pada jalur kritis. Aktivitas I dan J tidak dapat dipercepat. Yang ketiga, analisis alternatif percepatan. Untuk mencapai target 31 hari, dilakukan evaluasi beberapa skenario percepatan. Alternatif pertama, yang terbaik, aktivitas yang dipercepat yaitu B dipercepat 1 hari, D dipercepat 1 hari, H dipercepat 1 hari. Total pengurangan durasi yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 hari. Durasi proyek
34 hari dikurangi 3 hari sama dengan 31 hari. Tambahan biaya dari B 3 juta, D 2 juta, dan H 2,5 juta. Totalnya menjadi 7,5 juta. Hasilnya durasi akhir menjadi 31 hari dan tambahan biaya 7,5 juta. Alternatif ini merupakan pilihan terbaik karena mencapai target dengan waktu dengan biaya tambahan paling rendah. Alternatif 2, aktivitas yang dipercepat. F dipercepat 2 hari, D dipercepat 1 hari. Total pengurangan 3 hari. Durasi akhir 31 hari. Tambahan biayanya F 2 kali 3,5 juta sama dengan 7 juta. Dari D biayanya 2 juta. Totalnya 9 juta. Walaupun target waktu tercapai, biaya yang dibutuhkan lebih besar dibanding alternatif pertama. Selanjutnya alternatif ketiga, aktivitas yang dipercepat itu B, D, H, dan G. Secara total proyek memang berkurang 3 hari, namun aktivitas G berada pada jalur non-kritis. Percepatan aktivitas non-kritis tidak memberikan pengaruh terhadap durasi proyek keseluruhan. Akibatnya perusahaan tetap mengeluarkan biaya tambahan tanpa memperoleh manfaat yang signifikan. Total biayanya 8.700.000. Karena terdapat pemborosan biaya, alternatif ini dinilai tidak efisien. Yang keempat, alternatif perbandingan. Ringkasan perbandingan. Alternatif aktivitas dipercepat, durasi akhir tambahan biaya. Alternatif pertama, BDH 31 hari 7,5 juta. Alternatif 2, FD 31 hari 9 juta rupiah. Alternatif 3, BDHG 31 hari 8.700.000 rupiah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa alternatif 1 memiliki biaya paling rendah dibandingkan alternatif lainnya. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis network dan perhitungan proyek crashing, diketahui bahwa jalur kritis proyek adalah A, B, D, F, H, I, J. Dengan durasi normal 34 hari, target percepatan proyek adalah mengurangi durasi menjadi 31 hari atau mempercepat proyek selama 3 hari. Aktivitas yang paling ekonomis untuk dipercepat adalah B dan D, B, D, dan H karena berada pada jalur kritis dan memiliki cost load yang lebih rendah dibandingkan aktivitas lainnya. Alternatif 1 menghasilkan durasi proyek 31 hari, tambahan biaya 7,5 juta. Alternatif 2 dan alternatif 3 juga mencapai target waktu namun membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Keputusan terbaik adalah memilih alternatif 1, yaitu mempercepat aktivitas BDH masing-masing 1 hari. Strategi ini mampu mencapai target penyelesaian proyek dalam 31 hari dengan biaya tambahan minimum sebesar 7,5 juta sehingga menjadi solusi yang paling efisien dan ekonomis bagi perusahaan produksi film. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.